di pinggir-pinggir laut, pinggir-pinggir pantai Pulau Bali itu ada banyak pura-pura, tempat-tempat suci, tempat menjejakkan kakinya para resi di masa lalu, dan yang Nirarta, Empu Kuturan, kemudian menanam pancadatu, sehingga energi-energi itu, ya, konduktor-konduktor itu menangkap energi-energi semesta, termasuk energi-energi yang kemudian dipancarkan oleh manusia yang bersembahyang di situ. Jadi selain konduktor itu menangkap, pancadatu itu menangkap energi alam semesta besar, dia juga menangkap energi-energi keyakinan, kasih sayang, dan cinta orang-orang yang datang bersembahyang di situ. Sehingga setelah energi-energi positif semua ditangkap oleh situ, ada orang datang ke Bali, maka yang dirasakan adalah energi positifnya. Karena tadi, energi bisa menjadi energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet. Energi elektromagnet ditangkap dengan konduktor-konduktor itu. Sehingga ketika orang-orang datang ke Bali merinding, ada apa gitu, semriming gitu, ya karena dia terkoneksi energi jiwanya yang murni dengan energi yang terpancar dari atom-atom alam. yang menyimpan energi pada pancadatu itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu itu bagian pertama. Kenapa kemudian terlewatkan di situ? Nah, karena dijaga dengan ajaran-ajaran itu. Ajaran-ajaran Hindu, ajaran-ajaran Sundayana, kemudian dikulturisasi. Jadi dimasukkan ke dalam budaya-budaya. Sehingga ketika orang itu kuat budayanya, maka bangsa itu kuat. Tapi kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan budayanya. Sehingga penghancuran sebuah suku dihancurkan mulai budayanya. Nah, di Bali oleh tetua-tetua masa lalu dikuatkan budayanya sehingga tidak hancurlah sukunya, tidak hancurlah ajaran-ajarannya, karena disimpan ke dalam sebuah budaya, art and science. Art and science-nya disimpan ke dalam art, budaya, budi dan daya. Jadi kalau dia budi dan daya, budaya, maka tentu dia berdaya. Itu yang pertama tentang kenapa Bali bisa bertahan. Yang kedua, kenapa orang-orang Bali mempersembahkan upacara-upacara? Nah, ketika kita sadar bahwa manusia itu membutuhkan energi, terutama energi cahaya. Karena kalau manusia mendapatkan cahaya matahari, diharapkan kalau ingin sehat, sering-seringlah berjemur, mendapatkan energi matahari. Di pohon, kalau tidak mendapatkan energi matahari, rerumputan tidak dapat energi matahari, dia mati. Karena tahu, ternaungi, dia mati. Jadi, manusia membutuhkan energi matahari untuk mendapatkan vitamin D. Sehingga kalau mendapatkan vitamin D, otot-ototnya menguat. Dia menjadi kokoh, teguh, kuat, semangat. Gitu. Terus bagaimana orang-orang Bali menangkap energi matahari yang merupakan energi cahaya yang berwarna-warni? Kita nggak bisa menangkap, tapi kita bisa menggunakan bunga-bunga yang telah menangkap berbagai warna energi-energi matahari. Sehingga digunakanlah warna-warni bunga-bunga sebagai persembahan. Itu baru warna-warni bunganya. Belum kalau kita maknai bunga itu, canang, dan bahasa Balinya canang. Canang itu yang dipersembahkan di depan yang ada rangkaian bunga-bunga itu, yang kecil-kecil itu namanya canang. Jadi canang itu artinya resmi. Mencanangkan ini, meresmikan artinya. Jadi canang itu, rangkaian bunga itu secara resmi mewakili diri kita yang tersenyum penuh energi cahaya menyambut hari ini dengan penuh gembira, dengan penuh wangi-wangian. Jadi itu. Nah, selain itu, energi-energi gelap yang dibawa oleh energi-energi gelap banyak orang. Kita tahu ajaran spiritualnya. Gelap hanya bisa hilang oleh energi cahaya. Maka kegelapan kita, maka kalau kita melihat warna-warni bunga, kita akan sumringah. Yang tadinya, oh loyo sumringah. Yang orang putus asa aja, cewek putus asa kalau dikasih bunga mawar, rangkaian bunga. Kalau kita kirim orang ke pernikahan, rangkaian bunga. Kan sumringah, ada hiasan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sumringahnya. Sumringah, jiwa yang sumringah secara resmi diwakili oleh bunga-bunga, rangkaian-rangkaian bunga itu. Jadi, bagaimana itu? Apakah itu persembahan kepada para buta? Buta itu gelap, energi-energi gelap. Bukan persembahan, tapi bertujuan untuk menghilangkan energi gelap menjadi energi cahaya. Gitu. Yang tadinya suram menjadi wah, begitu intinya seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk bunga-bunga berwarna beraneka warna cahaya, atau nasi yang diberi warna-warni, begitu. Nasi yang diberi warna-warni itu namanya segoan, sego. Kira-kira seperti itu.